Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang riset produk. Nah, jadi sebelum kita berjualan pasti kita harus punya produk yang kita ingin jual kan. Nah, di sini kita kan belajar mengenai produk seperti apa yang cocok dijual di Facebook. Nah, yang pertama adalah kita bisa gunakan Tokopedia, Shopee, Jakarta Notebook, atau mungkin teman-teman semuanya memiliki marketplace sendiri, itu nggak apa-apa, kita bisa gunain semuanya. Nah, terus yang kedua, tentukan niche produk yang kita ingin jual. Jadi pertama, kita harus tentukan dulu nih, kira-kira produk seperti apa, jenis produk seperti apa yang kita ingin jual, kategori seperti apa yang kita ingin jual. Apakah itu kuliner, apakah itu pakaian, fashion, apakah itu tentang otomotif, apakah itu tentang rumah tangga, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita tentukan dulu di awal. Nah, teman-teman semua juga bisa melihat tren yang ada di masyarakat sekarang juga, di pasar seperti apa. Jadi misalnya sekarang mendekati bulan puasa misalnya, itu bisa banget yang barang yang laku pasti tentang kuliner di bulan puasa. Bisa juga tentang fashion, bisa juga tentang kue kering. Nah, itu bisa jadi melihat dari tren pasar seperti apa. Terus yang berikutnya adalah kita melihat bagaimana respon konsumen mengenai produk yang kita ingin jual. Jadi setelah kita buka Tokped nih misalnya, terus kita menentukan, udah deh gue pengen jualan baju aja, gue pengen jualan makanan ini aja deh, gue pengen jual sesuatu misalnya. Nah, kita lihat dulu nih, review orang-orang tuh seperti apa di situ. Jadi, kita bisa lihat review di bawahnya gitu, kira-kira produknya bagus nggak sih? Kira-kira produknya berguna beneran nggak sih? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi, kita cek dulu bagaimana reviewnya, bagaimana penjualannya, apakah bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, berikutnya, produk-produk yang udah kita lihat, yang udah kita tentukan, itu juga ada syarat-syaratnya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah HPP-nya nggak lebih dari Rp65.000. Kenapa kita bilang Rp65.000? Karena kita ingin menjaga cash flow kita tetap aman. Yang kedua adalah markup yang kita rekomendasikan minimal di Rp150.000. Kenapa? Karena jika margin di bawah ini, itu nanti cenderung kemungkinan boncosnya tuh gede banget. Kenapa kayak gitu? Karena nanti pada perjalanannya iklan di Facebook itu bisa aja menjadi mahal. Jadi bisa melonjak harganya. Dengan margin yang cukup besar di 150.000, itu nanti perusahaan kita atau produk yang kita jual tuh tetap aman gitu. Jadi kita nggak boncos-boncos banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, untuk tips riset produk yang kami akan berikan kepada teman-teman semuanya adalah yang pertama, ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan sebuah produk, itu kalau bisa jangan menggunakan foto atau video atau gambar yang dari sumber tidak resmi. Jadi ketika kita ingin berjualan kan kita juga sekalian nanya kan ya ke orang-orang. Jadi kayak kita sekalian butuh gambar dari produk tersebut. Nah, kalau misalnya kita pengen ngambil gambar, kita jangan ngambil gambar barang tersebut dari Google atau dari tempat-tempat yang kita nggak tahu nih si lisensinya seperti apa. Kayak itu yang pertama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Nafil. Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting, tambahkan value kepada produk Anda. Entah itu Anda rubah packagingnya, entah itu atributnya Anda tambah, entah itu tambahin logo, entah itu Anda bundling dengan barang lain, entah kita berikan bonus, garansi, atau mungkin metode pembayaran COD yang kita tadi tawarkan pada orang-orang. Kayak gitu. Jadi pokoknya jangan pernah ambil barang plek langsung. Jadi jangan ambil barang itu tuh benar-benar plek, nggak kita rubah apa-apa, kita jual lagi. Nah itu kita anjurkan jangan, karena kita bakalan susah nanti berkompetisi dengan orang-orang yang jual barang yang sama dan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga adalah kita bisa sering melihat sosial media seperti Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, pasti di situ kan ada sponsor yang ada muncul di feeds atau mungkin di story. Nah itu teman-teman semua bisa lihat ide-ide dari sana. Jadi produk apa nih yang udah dijual sama orang-orang, produk apa nih yang lagi ngetren. Kalau misalnya Anda melihat sponsor, Anda sekali-kali aja swipe up, Anda lihat di websitenya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi itu bisa sekaligus membantu kita untuk meriset produk yang ada, kayak gitu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara meriset produk di marketplace. Jadi ini saya sudah buka website Tokopedia, kemudian saya ini kebetulan mencari kurma, jadi saya langsung ketik kurma di halaman ini, di halaman pencarian, lalu muncullah
produk-produk seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih beragam banget nih harganya. Dan ini harga 160.000, ada yang 235.000, ada juga 189.000. Nah, ini karena berbeda-beda jenis kurmanya. Jadi misalnya saya lebih spesifik lagi, misalnya kurma ajwa misalnya. Karena ini adalah kualitas kurma yang paling bagus misalnya. Saya pengen jualan. Nah, ternyata waktu saya lihat kurma ajwa itu harganya juga beragam. Nah, biar gampang, itu kita urutkan, itu kita pencet. Nah, kita coba cek di ulasannya. Nah, kita lihat jadi karena kita sortir di ulasannya ini, jadi kita bisa melihat produk mana yang dia ulasannya paling bagus. Jadi di sini kita bisa lihat paling atas ada 1.800 ulasan, ada yang 2.400 ulasan, ada 1.200. Nah, ini berarti artinya orang-orang udah pada percaya sama produk-produk seperti ini. Kayak gitu. Artinya produk ini udah terpercaya seperti itu. Dan juga kita bisa ngelihat sortir dengan cara lainnya, lo dengan cara terbaru juga bisa. Jadi kita bisa ngelihat produk seperti apa yang lagi ngetren nih baru-baru kayak gitu. Nih misalnya ada yang 115.000, ada yang 120.000 kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih produk-produk barunya itu seperti apa. Pokoknya di sini teman-teman semuanya bisa bereksperimen dengan semua produk yang ada di marketplace ini, pokoknya diubek-ubek aja di dalamnya. Ntar insya Allah pasti bakalan dapat produk-produknya. Mungkin emang ini adalah tahap yang paling rada ribet sih, soalnya emang menentukan produk itu emang tahap yang paling awal, jadi emang rada ribet kayak gitu. Nah, oke, berikutnya saya akan juga menjelaskan sedikit tentang apa sih gunanya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat di tips kedua adalah kita harus menambahkan value terhadap produk yang kita punya. Nah, saya akan coba jelaskan kenapa sih kita harus menggunakan packaging berbeda. Jadi misalnya di sini saya mencari kurma ajwa. Nah, ini saya coba ganti lagi ke kurma ajwa 1 kilo misalnya. Nah, kurma ajwa yang beratnya 1 kilo itu harganya tuh kira-kira segini. 200 atau misalnya ada yang 195. Jadi misalnya ini nih, kita buka. Ini harganya 195.000. Nah, ini emang pure kurma ajwanya aja. Jadi ini harganya 200.000. Nah, kita bandingkan dengan kurma ajwa 1 kilo yang sudah di packaging. Ini kurma royal namanya. Nah, ini kurma yang dia sudah di packagingnya udah dibedain, sudah dibuat baru. Dia berupa kaleng gitu. Dan dia harganya sampai 429.000. Kayak gitu. Jadi kenapa kita mesti menambahkan value kepada sebuah produk yang kita jual, karena value yang kita tambahkan itu akan bisa menambah harga jual. Jadi dia harganya bisa 2 kali lipat bahkan dengan packaging yang mungkin harganya cuman berapa puluh ribu, seperti itu. Dan juga value edit yang kita tambahkan juga bisa menambah kepuasan konsumen, jadi bisa banget berguna ke depannya nanti, biar produknya itu jangka panjang, seperti itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan saya juga menjelaskannya dengan jelas. Dan jika ada pertanyaan, kita bisa langsung bahas di grup ya. Jadi kita nanti akan ada grup dan kita akan berdiskusi di sana kira-kira apa aja yang kurang jelas dan kira-kira apa aja yang bisa ditanyakan dan kita bantu. Kita langsung bahas di sana. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.